Sahabat, senang dapat berjumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab sebagai sarana media bagi kita mendalami Alkitab serta melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Dengan senang hati, saya mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Pada episode kali ini kita mau mengulik Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21 dengan judul Hari Pentakosta, dan karena itu sudah hadir di studio narasumber pada episode kali ini Pendeta Asigor P. Sitanggang THD. Salam jumpa kembali Bapak Pendeta Asigor. Salam jumpa Ibu Santi. Ya, Bapak Pendeta Asigor. Baik. Apa kabar, Pak? Baik juga, terima kasih. Bapak Pendeta Asigor akan menolong kita untuk mengulik Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21 dengan judul Hari Pentakosta. Bersama saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiani Manurung. Dan sebelum kita memulai bersama, kita akan berdoa dipimpin oleh Bapak Pendeta. Mari silakan Pak Pendeta. Baik, mari kita berdoa bersama. Ya Allah, kami hendak belajar sebagian dari firman-Mu dalam kitab suci. Kiranya Engkau terangi kami sehingga kami boleh mengerti apa yang kami dalami, pelajari, dan apa yang kami pahami kemudian boleh menjadi berkat modal kami dalam mengiring Engkau dalam ziarah kehidupan kami, sehingga kami semua boleh mempermuliakan nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saya membaca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21 dan sahabat boleh membacanya juga melalui Alkitab yang sudah para sahabat pegang dari tempat masing-masing. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Ya, Bapak Pendeta, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul
pada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21 tentang Pentakosta di ayat 1 sampai 13, lalu kemudian selanjutnya tentang khotbah Petrus. Berkaitan dengan hari Pentakosta, bagaimana kita mau menjelaskan peristiwa Pentakosta dan kaitannya dengan keselamatan? Ya, baik, terima kasih Bu Pendeta Santi. Perikop yang baru saja dibacakan, Ibu Bapak yang terkasih, ini jelas bicara tentang hari di mana Roh Kudus dicurahkan. Dan kita menyebutnya Pentakosta yang berarti sebetulnya 50, karena memang ini adalah hari ke-50. Dan kalau kita di gereja menghitung 50-nya berdasarkan hari Paskah, begitu ya. Hari ke-40-nya itu hari kenaikan, kemudian pencurahan Roh Kudus hari ke-50. Nah, Pentakosta atau hari Pentakosta atau kisah kejadian Pentakosta bagi gereja sebetulnya adalah bagian dari sejarah keselamatan. Sejarah keselamatan atau dalam bahasa Inggris Salvation History atau Heilsgeschichte bahasa Jermannya, ini awalnya sebetulnya bicara tentang sejarah dunia, begitu ya, sejarah dunia, bahwa dalam sejarah dunia ini negara, kerajaan timbul tenggelam, dan dalam timbul tenggelamnya kerajaan demi kerajaan, negara demi negara, ada Allah yang berkarya di dalamnya. Namun kemudian dalam teologi, sejarah keselamatan bukan sekedar bicara kerajaan demi kerajaan yang muncul, tetapi bicara rencana keselamatan yang Allah sudah desain bahkan sebelum manusia diciptakan. Sebelum alam semesta diciptakan, Allah dalam kemahakuasaan, kemahatahuannya sudah memiliki rencana keselamatan yang tentunya dari sejarah manusia sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kemudian dia mengirim nabi-nabinya berulang-ulang, yang kalau di Markus itu didesain di Markus pasal 12 begitu ya, dengan kisah kebun anggur itu, ya ada orang yang membeli tanah, kemudian pergi menugaskan orang-orang setempat untuk menjadi penggarap. Setelah sekian waktu kirimkan hamba-hambanya, setelah sekian kali dikirimkan hamba-hambanya, kemudian anaknya. Maka sebetulnya Markus 12 adalah ringkasan pendek dari sejarah keselamatan yang panjang. Yang puncaknya adalah ketika sang pemilik kebun anggur mengirimkan anaknya. Yang menarik adalah kalau di Injil Matius itu dibagi dua. Pengiriman hamba itu dibagi dua, yang dalam teologi biblika dipahami berarti yang pertama itu sebelum pembuangan, rombongan nabi sebelum pembuangan, yang kedua setelah pembuangan. Jadi Matius memisahkannya dalam pengelompokan pre-exilik dan post-exilik period. Kalau Markus menceritakan sedemikian rupa, tapi puncaknya adalah Kristus. Nah, mengapa saya katakan bahwa hari Pentakosta menjadi bagian dari Salvation History? Karena dia terikat kuat dengan inkarnasi Allah, dengan lahirnya Kristus yang kita rayakan dengan Natal, Jumat Agung kematiannya, Paskah kebangkitannya, kemudian nanti kenaikannya, dan kemudian turunnya Roh Kudus. Event-event ini tidak bisa dilihat secara parsial. Event-event ini adalah bagian-bagian yang melekat erat dalam apa yang kemudian kita katakan sejarah keselamatan, yang puncaknya nanti ketika dia datang kembali di akhir zaman. Nah, karenanya Pentakosta harus dilihat dalam pemahaman sejarah keselamatan seperti ini. Dan sejarah keselamatan yang panjang ini puncaknya tentunya adalah kelahiran, penderitaan, kematian, kebangkitan, kenaikan Yesus Kristus, dan kemudian pencurahan Roh Kudus. Yang menarik adalah pencurahan Roh Kudus itu seperti dua sisi satu mata uang. Dia tidak bisa hadir tanpa adanya kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan Kristus. Jadi dua sisi. Yang satu adalah pribadi Allah kedua, yang satu lagi pribadi Allah ketiga. Dan kalau nanti memahami dalam konteks Yohanes, maka Yesus menyebut penolong yang lain. Kata yang lain mengindikasikan bahwa Yesus adalah penolong, kemudian Roh Kudus penolong berikutnya. Nah, di 1 Yohanes, Parakletos itu dikenakan bukan kepada Roh Kudus tapi kepada Yesus. Sehingga keduanya menjadi penolong, begitu. Namun, sejarah keselamatan yang tadi saya katakan itu dimulai dari sejarah manusia sejak manusia jatuh dalam dosa. Yang ujungnya nanti kedatangannya kembali, langit baru dan bumi baru. Sehingga kalau secara eskatologis kita ini sebetulnya berada di periode already but not yet. Already but not yet. Jadi
sudah datang tapi belum pada kepenuhannya, begitu. Nah, hari Pentakosta ini bisa dikatakan jadi pintu peralihan dari babak lama ke dalam babak yang baru, terkait dengan bagaimana umat manusia berelasi dengan Roh Allah, begitu. Nah, dalam babak yang lama, ya, perjanjian lama, begitu. Dalam babak yang lama, saya lebih suka menyebutnya babak, begitu ya, karena ini seperti periode-periode dalam kerangka berpikir salvation history tadi. Roh Kudus dan karunia roh hanyalah milik kelompok atau manusia tertentu yang khusus, kelompok manusia tertentu. Nah, karenanya kita perlu memperhatikan bagaimana nih PL di babak yang lama ini bicara tentang Roh Allah. Nah, dalam PL, Roh Allah tidak digambarkan sebagai satu identitas yang berbeda terpisah dari Allah. Tapi dalam PL dipahami Roh Allah ya presensi Allah itu sendiri. Roh Allah dipahami sebagai Allah yang hadir di tengah-tengah umatnya. Sehingga Roh Allah merupakan perwujudan kehadiran Allah itu. Saya berpikir apakah kita bisa menggunakan istilah ekstensi. Saya agak ragu ketika berpikir masalah ekstensi karena kesannya perpanjangan. Tapi ini sebetulnya justru bicara bukan perpanjangan tapi Allah yang hadir itu sendiri. Jadi dalam PL, Roh Allah itu ya Allah itu sendiri yang hadir di dalam atau di tengah-tengah umatnya melalui hamba-hambanya. Nah, memang ada konsep, ada gambaran bahwa ini seperti perpanjangan tangan. Yang tadi saya katakan apakah ekstensi ini bisa digunakan. Karena kalau ekstensi ada kesan bahwa itu sesuatu yang melampaui atau di luar. Tapi ini presensi Allah itu sendiri. Tapi terlepas dari itu, Roh Allah digambarkan adalah Allah yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib, begitu. Jadi ketika Allah bekerja di tengah umatnya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib, Alkitab Perjanjian Lama cukup sering mengatribusi itu sebagai karya Roh Allah. Ada banyak sekali teksnya, Kejadian 1 ayat 2, ketika Allah mau menciptakan alam semesta saja dikatakan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Dan ini menarik sebetulnya, mungkin kali lain kita bisa dalami secara khusus, karena melayang-layang itu arti harfiahnya mengerami, seperti seekor induk ayam yang mengerami telur sampai telur itu menetas dan jadi anak-anak ayam yang dilindungi oleh induk. Sehingga Roh Kudus digambarkan melayang-layang di situ, terjemahan yang sebenarnya nggak pas, tapi susah mencari terjemahan dari kata Ibrani yang dipakai. Tapi intinya adalah bahwa dalam penciptaan sebelum Allah berfirman jadilah, proses itu dilakukan oleh Roh Allah. Jadi seakan-akan ada preparatio, ada persiapan. Roh Allah seperti mempersiapkan semua ini sebelum kemudian Allah berkata jadilah, maka jadi. Jadilah terang, maka terang jadi, dan seterusnya. Kemudian di Mazmur 104 ayat 30, Ayub 26 ayat 13, Ayub 33 ayat 4, bahkan dalam Ayub dikatakan Roh Kudus menciptakan manusia. Dan ini menjadi menarik karena Roh Kudus bukan sesuatu yang sifatnya keluar dari Allah berupa kuasa, tapi dia jadi pribadi karena dia juga mencipta manusia. Nah, kemudian Allah digambarkan sebagai roh dalam rangka mempertentangkannya dengan tubuh manusia yang fana. Roh manusia dikatakan berasal dari roh Allah, begitu. Dan itu yang membuat kemudian tubuh manusia menjadi hidup dan manusia kemudian disebut makhluk yang hidup, begitu. Nah, istilah roh digunakan kepada Allah bukan hanya untuk menunjukkan kemahahadirannya, omnipresence, walaupun memang jelas bahwa ketika kita bicara Allah maha hadir, maka itu adalah peranan roh Allah. Tapi di dalam perjanjian lama, Yesaya 40 ayat 13 misalnya, roh Allah juga digunakan dalam kerangka berpikir teologis kemahakuasaannya yang mutlak. Ia maha kuasa. Presensi roh yang maha hadir itu juga menunjukkan bahwa Allah maha kuasa dan mutlak. Terlepas dari, katakanlah saya nggak lihat, saya nggak merasa, terlepas dari apakah kelima indera kita tidak merasakannya sama sekali, tapi ia hadir, ia berkuasa secara mutlak di dalam segala tempat, segala sesuatu. Dan ini menjadi menarik, yang ini berarti menunjukkan bahwa Allah melalui rohnya mengendalikan alam semesta.
yang kalau kita bawa ke dalam filsafat Yunani kuno, ini kan fungsi yang dimiliki oleh logos. Ya. Walaupun logos bukan Allah, logos adalah ciptaan, medium, tapi melaluinya Zeus memelihara alam semesta. Nah, bedanya jelas sekali dalam filsafat Yunani kuno, yang memelihara alam semesta itu katakanlah sebuah energi yang diciptakan oleh Zeus, yang juga disebut logos oleh beberapa aliran filsafat Yunani kuno seperti Stoa dan lain-lain. Tapi dalam kekristenan, yang memelihara, merawat alam semesta dan hadir dalam alam semesta adalah Allah itu sendiri lewat rohnya. Dan ini pemahaman teologis yang kuat sekali dalam Perjanjian Lama. Nah, kemudian roh Allah juga digambarkan merujuk pada kehendak Allah, disposisi Allah. Ya. Dan ini juga pokok yang menarik dalam Perjanjian Lama. Kemudian roh Allah merujuk pada kekuasaan maupun pertolongan yang bersifat karismatis. Ya, karismatis begitu. Dalam PL ada banyak sekali pemimpin yang karismatis, hakim-hakim yang karismatis, yang jadi seperti cerita-cerita dongeng begitu ya. Kalau kita kecil dulu, kalau saya baca hakim-hakim itu kayaknya gimana gitu. Ini nggak beda jauh dengan saya baca Kopingho misalnya. Narasi-narasi yang penuh keajaiban begitu kan, penuh kehebatan begitu ya. Ada misalnya hakim perempuan memimpin bangsa Israel melawan musuh. Ini kan mirip Wonder Woman gitu ya. Kalau kita baca cerita itu begitu. Terus ada raja-raja yang perkasa begitu. Kita lihat bagaimana Daud memimpin peperangan, Saul juga sebelumnya. Kemudian nabi-nabi juga menerima karunia-karunia karismatis dari roh Allah. Dan Perjanjian Lama tegas sekali bahwa tidak secara keseluruhan atau menyeluruh atau semua, tapi cukup banyak bagian yang menegaskan bahwa karunia-karunia atau kemampuan-kemampuan adikodrati yang dimiliki para pemimpin tadi berasal dari roh Allah. Elia misalnya, Elisa juga, dan kisah-kisah itu dikatakan dalam Perjanjian Lama berasal dari roh Allah. Walaupun bukan berarti semua orang yang disebut hakim, raja, atau nabi memiliki jawatan ini, punya karunia khusus dari roh Allah. Tidak berarti semuanya begitu. Nah, kalau kita lihat di Perjanjian Lama, kalau bicara hakim misalnya, kita melihat paling tidak ada 4 orang hakim yang dikaruniai secara khusus yang luar biasa, yang jadi hakim atas Israel: Otniel, Gideon, Yefta, dan Samson atau Simpson. Yang terakhir ini bahkan jadi legenda, cerita, bahkan film-film, bahkan termasuk di Indonesia. Samson Betawi. Iya, Benyamin Sueb. Di Indonesia dahulu kala ada film Samson Betawi yang dilakonkan oleh Benyamin begitu Nah, ini kisah yang menarik begitu, bagaimana satu orang bisa punya kekuatan yang luar biasa. Ini kan mirip Thor gitu ya, dalam Marvel Universe gitu ya. Jadi kalau kita baca Perjanjian Lama, kita seakan-akan membaca satu kumpulan kisah pahlawan, superheroes begitu. Baiklah. Kita akan melanjutkan bagaimana PL menggambarkan tentang roh dan juga peranannya dalam kehidupan yang diutus oleh Allah di segmen kedua. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990
atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-21 dengan judul Hari Pentakosta. Saat ini kita tiba di segmen yang kedua. Mari sahabat, saya mengundang sahabat semua boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia bersama dengan narasumber Pendeta Sigor Pesi Tanggang PhD. Pak Pendeta, kita lanjutkan di segmen yang kedua ini. Di ujung segmen yang pertama, Pak Pendeta menjelaskan ada 4 orang hakim yang dikaruniai secara khusus dan luar biasa yang menjadi hakim atas Israel. Otniel, Gideon, Yefta, dan Samson. Bahkan yang tokoh terakhir itu banyak jadi inspirasi, bahkan inspirasi film gitu di Indonesia. Apalagi nih yang digambarkan oleh Perjanjian Lama tentang Roh Allah. Baik. Masih berkaitan sedikit dengan 4 orang hakim maupun yang lain-lain juga, Ibu Santi. Yang jelas, Perjanjian Lama menegaskan kemampuan mereka yang luar biasa bukan berasal dari diri mereka sendiri. Ini bukan sesuatu yang inherent dalam diri mereka. Ini berbeda sekali dengan narasi-narasi yang ada baik di dunia modern dalam dunia perfilman Hollywood maupun juga di dalam mitologi Yunani Romawi kuno. Dalam mitologi Yunani Romawi kuno, mereka yang hebat karena mereka sendiri inherent dalam diri mereka. Tapi Perjanjian Lama selalu konsisten dengan tegas, orang-orang ini hebat karena Roh Allah diam dalam diri mereka, sehingga keperkasaan yang luar biasa, kemampuan memimpin bangsa Israel yang besar, sehingga bangsa-bangsa lain takut terhadap mereka karena Roh Allah. Dan tujuannya bukan sekedar bahwa ini ada orang perkasa, ini ada bangsa yang besar, tapi tujuannya Yahweh, ada Allah yang sejati yang berada di belakang mereka. Ini pokok teologis yang mau disampaikan. Jadi sentralnya bukanlah mereka-mereka ini, sentralnya bukan juga umat atau bangsa Israel ini, sentralnya adalah Allah, Yahweh, yang memanggil mereka menjadi satu bangsa untuk menjadi saksi kepada dunia. Begitu. Jadi ini kerangka berpikir teologisnya. Nah, kalau kemudian kita lanjut dalam kitab-kitab Samuel, kita lihat bagaimana Saul dan Daud, raja-raja Israel juga dikaruniai, bahasa lainnya juga diurapi oleh Roh Allah. Dan yang menarik misalnya Saul, kepemilikan Saul atas Roh Allah, bagaimana Roh Allah ada pada dirinya, bukan secara khusus dalam hal berperang melawan musuh-musuh, tapi dalam hal misalnya menyampaikan orakel atau nubuat. Kemudian Saul dan Daud memerintah Israel karena mereka dipilih yang diteguhkan lewat pengurapan. Maka ketika Roh Allah undur dari Saul, itu tidak boleh dipahami secara harfiah bahwa Roh Allah kemudian hilang dari Saul. Tapi yang mesti dipahami karena Saul jadi raja, dia diurapi oleh Nathan waktu itu, oleh Samuel waktu itu, kemudian dari situlah peneguhan ia menjadi raja. Maka pernyataan Roh Allah undur dari Saul menegaskan bahwa persetujuan Allah bahwa Saul menjadi raja sudah selesai. Sudah selesai. Ia tidak lagi diurapi sebagai raja, ia sudah tidak lagi jadi raja di hadapan Allah, atau Allah sudah tidak berkehendak ia menjadi raja. Makanya kemudian Daud yang diurapi. Sehingga kita nggak boleh memahami kalau Roh Allah pergi, siapa yang tinggal dalam Saul gitu. Kadang-kadang dalam Bible study saya menemukan pertanyaan nih, memahaminya secara harfiah, kalau Roh Allah keluar dari Saul, jadi yang tinggal dalam Saul siapa? Setankah? Dan seterusnya. Padahal ini bahasa simbolik yang menegaskan bahwa urapan Allah yang Allah berikan untuk penetapan Saul sebagai raja berhenti di situ, dialihkan kepada Daud. Nah, mereka berdua ini menjadi raja atas persetujuan Allah, Yahweh, melalui karunia ilahi yang Yahweh berikan kepada mereka. Sebelumnya Musa sebagai pemimpin keluar dari Israel juga demikian. Musa juga dilihat sebagai nabi dan menyampaikan pesan dan melakukan mukjizat-mukjizat. Sehingga
pesan-pesan Allah, mukjizat-mukjizat yang ia lakukan, dan Musa bagi orang-orang Yahudi sampai sekarang tentunya dipahami sebagai nabi terbesar di kalangan orang Yahudi, dan memang apa yang Musa kerjakan memang perkara-perkara yang luar biasa begitu. Kemudian kisah Elia dan Elisa penuh dengan kisah ajaib, penuh kisah karunia Allah. Mereka melakukan perkara ajaib, mukjizat demi mukjizat, itu pun juga berasal dari Roh Allah. Kita ingat Elisa misalnya minta 2 bagian Roh Allah yang dimiliki oleh Elia, misalnya seperti itu, dan kemudian itu hinggap atau turun atas Elisa, sehingga ini berulang konsisten bahwa itu semua bukan karena sosok demi sosok, figur demi figur ini luar biasa, tetapi karena ada Roh Allah yang bekerja. Nah, kemudian di Perjanjian Lama, Roh Allah juga berkaitan dengan orakel-orakel yang positif. Orakel itu seperti ramalan atau nubuat, dan juga wahyu. Roh Allah hadir secara luar biasa dalam konteks nubuat-nubuat ataupun wahyu dari para nabi. Dan memang mesti kita gambarkan bahwa nubuat-nubuat ini samar-samar, tetapi puncak dari semua nubuat para nabi adalah nubuat tentang Sang Mesias. Sang Mesias. Dan ini jadi menarik bahwa berarti sebelum Mesias itu lahir, Roh Allah sudah mengilhami para nabi untuk bernubuat tentang Sang Mesias. Yang kemudiannya Sang Mesias mengutus Roh Allah turun bagi gereja. Jadi kelihatan kesinambungan dan harmonisnya karya Allah Tritunggal tadi begitu. Roh Kudus menginspirasi para nabi bernubuat tentang Sang Mesias, kemudian Sang Mesias hadir, ia kemudian mengutus Roh Kudus dicurahkan bagi umatnya. Nah, kembali ke Perjanjian Lama. Perjanjian Lama juga mengungkapkan menubuatkan adanya pengurapan Roh Kudus yang tadi saya katakan, dan pencurahan Roh Kudus. Dan yang terpenting di sini di Perjanjian Lama tentunya khususnya bagi kita gereja adalah Yoel. Yoel pasal 2 yang bernubuat tentang roh yang akan dicurahkan di akhir zaman, yang kemudian dikutip oleh khotbah Petrus yang tadi Ibu Pendeta sudah bacakan bagi kita semua. Dan Yoel ini menjadi menarik kalau kita melihat kitab Yoel. Wah, ini luar biasa. Di situ katakan perempuan-perempuan akan bernubuat, budak-budak akan bernubuat, anak-anak akan bernubuat, teruna-teruna akan bernubuat. Di Perjanjian Lama ini semua nggak boleh. Betul. Ini semua nggak punya hak sama sekali. Nggak punya hak. Deborah yang saya sebut itu pengecualian. Dan karena ada tanda-tanda yang luar biasa yang Deborah kerjakan, selebihnya nggak bisa begitu. Jadi ketika Yoel bernubuat nanti Roh Kudus dicurahkan atas perempuan, atas budak, bahkan kemudian juga disebut budak perempuan. Perempuan saja sudah kelas 2, budak kelas 2, budak perempuan itu lebih rendah lagi. Kemudian teruna-teruna dan anak-anak, yang menegaskan bahwa pada waktunya nanti, pada waktu Tuhan, Roh Allah dimiliki oleh semua ini. Yang berarti lintas status sosial, lintas gender, lintas umur, lintas kelas. Yang berarti karya roh yang sejati membongkar tembok-tembok pemisah. Karya roh yang sejati itu membongkar tembok-tembok pemisah yang dibuat manusia sebelumnya. Karena pemisahan bias gender itu manusia yang buat. Pemisahan status sosial itu manusia yang buat. Pemisahan umur tua muda itu manusia yang buat. Senior junior begitu. Ini belum senior, nggak cocok jadi ketua sinode misalnya begitu ya. Ini masih kecil, nggak cocok dan seterusnya. Dan ini semua yang dibuat oleh manusia yang di dalam kitab Yoel dinubuatkan akan dibongkar habis oleh Roh Allah justru. Dan karenanya kita masuk ke Perjanjian baru. Pada saat Yesus melayani di muka bumi ini, Yesus menyatakan yang tadi saya sudah singgung. Saya singgung tadi sebelumnya, Roh Kudus menginspirasi para nabi bernubuat akan kedatangan Sang Mesias. Dan ketika Yesus Sang Mesias sudah datang melayani di bumi, kebalikannya Yesus kemudian berjanji akan meminta kepada Bapa supaya Bapa mengutus penolong yang lain, penghibur, Parakletos. Dan apa yang dikerjakan Roh Kudus di Perjanjian Lama, nubuat mesianik tadi, dan kemudian apa yang Kristus kerjakan, nubuat pneumatologis tadi, menunjukkan betapa erat dan harmonisnya Allah Tritunggal tadi, begitu. Dan apa yang dijanjikan penghibur, Parakletos itu bisa pengacara yang membela saya,
atau bisa juga sahabat yang memberikan penghiburan, nasihat-nasihat dan seterusnya bagi saya. Dan ini menggambarkan karakteristik Roh Kudus yang Kristus janjikan tadi, begitu. Yang ini berarti di dalamnya sebetulnya tidak ada penghakiman, tidak ada penghukuman, yang berarti juga selaras dengan Yoel tadi, tidak ada pemisahan-pemisahan. Tapi seringkali kita klaim atas nama Roh Kudus, atas nama Allah, kita justru membuat pemisah-pemisah tadi, begitu. Nah, dalam Injil Lukas, Yesus berjanji akan memberikan para muridnya kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Kekuasaan itu dunamis. Tempat yang maha tinggi itu adalah hupsos. Di Lukas 24 ayat 49. Nah, kata dunamis ex hupsus itu tadi, ex itu keluar atau berasal, menunjukkan sumber atau asal kekuasaan itu, yaitu tempat yang maha tinggi. Nah, tempat yang maha tinggi ini adalah parafrase. Dan orang Yahudi sebetulnya suka sekali membuat parafrase. Jadi ini Hebraisme istilahnya. Hebraisme itu adalah cara orang Yahudi membahasakan ulang Allah tanpa menyebut Allah, tapi dengan menggunakan istilah-istilah yang lain, tetapi tujuannya adalah Allah. Misalnya waktu Yesus dibaptis, langit terbuka, suara dari surga. Langit dan surga sebetulnya sama-sama Uranos. Nah, Uranos itu sebetulnya adalah parafrase dari Allah. Sehingga kita bisa katakan di baptisan Yesus yang berbicara adalah Allah. Nah, di sini berasal dari tempat yang maha tinggi, hupsus ini adalah parafrase dari Allah. Yang berarti Yesus berkata kepada para murid, Allah akan memberikan kekuasaan kepada para murid dari Allah sendiri kepada para murid. Yesus menjanjikan hal itu. Nah, dalam Injil Lukas, janji ini Yesus berikan pasca kebangkitannya. Pasca kebangkitan, sebelum dia naik ke surga. Nah, yang menarik, ini hanya ada di Injil Lukas, Bu Pendeta Santi. Di Matius, di Markus tidak ada. Tidak ada sama sekali janji ini. Di Yohanes memang ada narasi, aku akan meminta kepada Bapa. Tetapi kaitan ini hanya ada di Lukas. Dan ini menjadi penting. Mengapa? Karena setelah Lukas selesai, itu ada di bagian akhir Injil Lukas, ya, di pasal 24 ayat 49. Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ini sekali lagi juga sebetulnya peragaan keharmonisan Allah Tritunggal. Aku akan mengirimkan kepadamu yang dijanjikan Bapa. Aku Yesus dijanjikan Bapa, yang dikirim adalah Roh Kudus. Ini trinitarian sekali, begitu. Ini trinitarian sekali, dan trinitarianisme ini menggambarkan keharmonisan tiga pribadi Allah Tritunggal tadi. Nah, di Lukas 24 ayat 49, di bagian penutupnya, setelah ngomongin Yesus naik, itu sebetulnya harus dibaca langsung ke Kisah Para Rasul. Karena Injil Lukas dan Kisah Para Rasul ditulis oleh satu orang, yaitu Lukas. Ini sebetulnya seperti dua volume, satu buku. Volume 1, volume 1, volume 2. Kurang lebih seperti itu kalau buku modern. Yang karenanya dari Lukas ini harusnya kita baca ke Kisah Para Rasul. Nah, di gereja saya mengkhotbahkan ini setelah Lukas selesai saya khotbahkan, saya pindah ke Kisah Rasul. Dan narasinya jadi nyambung. Nah, kalau kita baca dari Lukas pasal 24 ke Kisah Rasul pasal 1, maka kita akan melihat alurnya itu sinambung sekali. Karenanya kalau kita baca Lukas 24 langsung lanjut ke Kisah Rasul pasal 1, terlihat sekali nih. Ketika kita baca ayat 8 misalnya, janji yang disebutkan di ayat 49 Lukas 24 itu diulang dengan bahasa yang berbeda. Kalau di Lukas 24 ayat 49, kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Di Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa. Kan sama, kekuasaan dari tempat tinggi, dunamis ex hupsus itu, begitu. Kemudian di Kisah Para Rasul dikatakan mereka disuruh untuk menanti untuk menerima kuasa. Dan kuasa itu akan turun dan akan membawa kita menjadi saksi.
Dan ada tambahan, berarti kalau di versi Lukas kan tidak ada tambahan menjadi saksi, hanya disuruh tunggu, terima kekuasaan. Tapi kemudian di Kisah Para Rasul ada tambahan di situ. Tambahannya adalah bahwa kita atau mereka lebih tepatnya akan menjadi saksi. Dan kata kuasa di Lukas 24 ayat 49 dengan Kisah 1 ayat 8 sama, dunamis. Sehingga korelasi keduanya jelas nampak. Ini berkaitan erat. Namun ada penambahan di sini yang tidak ada di Lukas, yaitu kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, kemudian apa yang Tuhan janjikan itu diberikan, digenapi pada hari Pentakosta di Kisah pasal 2. Pentakosta yang berarti hari ke-50 yang dihitung sejak hari kedua hari raya roti tak beragi atau Sabtu Paskah. Nah, kalau di Ulangan 16 ayat 10 ini adalah hari raya 7 minggu. Kalau Inggrisnya disebut Feast of Weeks. Kalau Ibraninya Chag Shebuah. Kalau Yunaninya di Septuaginta disebut Eorten Ebdomadon. Bahasa Indonesia sebutnya hari raya 7 minggu. Karena memang dia 7 minggu begitu ya. 7 minggu kan 7 kali 7 49, hari berikutnya hari ke-50 ya. Nah, Pentakosta ini adalah satu dari 3 hari raya besar bagi orang-orang Yahudi. Dan ini jadi momen mereka yang sudah eksodus keluar, mereka ziarah ke Yerusalem. Kalau kita berpikir secara spiritual, ini menjadi saya bahkan bisa berkata keren banget gitu. Keren banget kalau bahasa gaulnya ini keren banget. Mengapa keren banget? Kok Tuhan memilih hari raya Pentakosta untuk mencurahkan Roh Kudus-Nya gitu? Kan ini sebuah kesengajaan. Terlepas dari nanti orang bilang, itu begini, terlepas dari orang tidak percaya atau tidak. Tapi kalau kita lihat narasi dalam Kisah Para Rasul, ini kan sebuah kesengajaan dari pihak Allah mencurahkan Roh-Nya di hari raya orang Yahudi ketika orang dari berbagai macam penjuru. Kalau tadi Ibu Santi menghitung wilayah di Kisah Rasul tadi, mereka yang datang itu dari 15 tempat. 15 tempat yang berarti kalau 15 tempatnya berbicara bahasa yang berbeda, maka 15 bahasa. Jadi termasuk kalau lihat di situ dari Roma. Ada orang Yahudi dari Roma datang ke situ karena memang ini satu dari 3 hari raya besar dan mereka ziarah Yerusalem. Dan di momen ini Roh Kudus dicurahkan. Saya berpikir secara biblis begini, kenapa nggak Tuhan pilih ketika sunyi senyap saja gitu? Supaya bisa menikmati kebersamaan 120 orang itu eksklusif gitu, asik masuk dengan 120 dengan menyembah, berdoa, sujud segala macam gitu. Terus kalaupun mengalami pencurahan Roh Kudus, ya udah mereka cukup aja mereka aja. Itu mereka saja. Ini justru kejadiannya terbalik. Narasi kita menunjukkan bahwa Allah memilih justru di momen di mana orang berbondong-bondong datang ke Yerusalem. Sehingga dari situ saja sebetulnya nampak nuansa misiologisnya, begitu. Dari situ nampak nuansa misiologis dari hari Pentakostal. Allah tidak memilih hari di mana sunyi senyap Yerusalem itu. Allah memilih ketika Yerusalem justru penuh sesak dengan orang-orang yang berbondong datang berziarah ke Yerusalem dari paling tidak 15 wilayah. Saya membayangkan Yerusalem ini crowded luar biasa. Ini kebalikan dengan Jakarta ketika menjelang hari raya Lebaran kan. Jakarta jadi sunyi senyap begitu. Ini kebalikan, jadi sesak dengan banyaknya orang. Roh Kudus justru sengaja dicurahkan di momen itu begitu. Dan apa lalu kemudian yang menjadi pesan begitu ya, pokok teologis dari perayaan Pentakosta ini? Kita akan lanjut itu di segmen ketiga. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-21 dengan judul Hari Pentakosta. Sahabat, saat ini kita tiba di segmen yang ketiga. Saya mengundang sahabat boleh komentar ataupun juga menyampaikan pertanyaan di kolom komentar yang sudah tersedia bersama dengan narasumber Pendeta Sigor Pesitanggang THD. Kita lanjut di segmen yang ketiga ini ya Pak Pendeta. Baik. Bagian di segmen ketiga ini, segmen penutup kita adalah tentang hal-hal pokok ya, berkaitan dengan pesan teologis pada kejadian Pentakosta ini. Apa-apa saja yang bisa dibagikan kepada para sahabat semua? Baik, terima kasih Bu Santi. Ya. Ibu Bapak yang terkasih, saya mendapatkan ada paling tidak 4 pokok teologis yang bisa kita pelajari di sini. Yang pertama, Roh Kudus digambarkan, diceritakan di sini, dicurahkan bagi semua orang yang percaya. Jadi dia bukan lagi sesuatu yang sifatnya eksklusif, tapi dia sesuatu yang sifatnya inklusif. Nah, dalam khotbahnya Petrus menegaskan bahwa Roh Kudus yang dicurahkan pada hari itu menggenapi nubuat Nabi Yoel. Tadi saya sudah singgung sedikit bahwa dalam nubuat Nabi Yoel tadi, perempuan, budak perempuan, terunanya remaja, bahkan kemudian anak-anak, semua mendapatkan Roh Kudus atau Roh Kudus diberikan itu semua, yang menegaskan berarti Roh Kudus yang dicurahkan sebagai penggenapan dari Nabi Yoel juga dipahami dalam perspektif Nabi Yoel tadi, bahwa dia diberikan lintas batas, atau dengan kata lain tembok-tembok pemisah itu sudah diruntuhkan. Nah, hari Pentakosta ini terjadi 2000 tahun yang lalu, dan sejak saat itu Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kita, gerejanya. Roh Kudus tidak turun naik, dia hanya terjadi sekali, sehingga tidak ada pencurahan Roh Kudus yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Artinya di hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu itu adalah momen satu kali untuk selamanya, dan momen penting bersejarah di mana Roh Kudus dicurahkan berdiam bersama umatnya seterusnya. Seterusnya selama-lamanya ia bersama gereja. Dan ini sebetulnya yang membuat gereja menjadi gereja. Ketika kita bertanya, apa yang membuat orang-orang yang beragam rupa ini jadi gereja? Apa yang menyatukan? Roh Kudus, nggak ada yang lain. Bukan suku, bukan warna kulit, bukan ras, bukan suku bangsa, bukan bahasa, bukan apapun. Karena pembatas-pembatas itu sudah dihancurkan. Menurut Nabi Yoel yang digenapi di Kisah Para Rasul yang ditegaskan oleh Petrus. Sejak saat itu Roh Kudus diam bersama-sama dengan kita. Sejak setelahnya, sejak hari pencurahan itu, setiap orang yang percaya kepada Kristus memiliki Roh Kudus dalam dirinya. Ini ada di Efesus 1 ayat 13-14. Ketika kita menjadi percaya, Roh Kudus dimeteraikan dalam diri kita. Begitu kita percaya, Roh itu diam dalam diri kita secara individual, dan Roh itu bersama-sama dengan di dalam gereja sejak Yesus, ya betul, sejak Yesus mencurahkan Roh Kudusnya, sampai kapan? Yesus datang kembali. Begitu, makanya already but not yet itu eskatologi kita. Already but not yet karena dia sudah berinkarnasi, not yet karena dia belum datang kembali, dan in between diantaranya Roh Kuduslah yang berkarya. Karenanya gereja menjadi tubuh Kristus yang baru, bukan kitanya, tapi Roh Kudus itu yang bekerja melalui kita. Ini yang mesti kita pahami. Karenanya saya masuk pada bagian yang kedua. Hari Pentakosta karenanya jadi bisa dikatakan hari berdirinya atau tonggak berdirinya gereja. Sejak hari Pentakosta itulah murid-murid kemudian
dimulai menjadi gereja. Sejak saat itu murid-murid bersekutu, bersaksi, dan melayani. Karenanya gereja yang dalam bahasa Latin disebut tubuh Kristus, Corpus Christi, atau Somatu Christu bahasa Yunaninya. Kita menjadi gereja bukan karena karena yuk kita berorganisasi, kita daftarkan ke notaris, kita daftarkan ke Kemenhumkam gitu, GBI, GKI, GKRI, dan berbagai macam denominasi lainnya begitu. Bukan. Tetapi karena kita dipersekutukan, disatukan oleh Roh Kudus. Kalau tubuh kita ini ada aliran darah yang mengalir, yang membuat kita bisa berfungsi dengan baik, ada otot-otot. Ini semua ya Roh Kudus itu yang bekerja dalam tubuh Kristus. Karenanya kemudian ketika kita memahami Kristus adalah kepalanya, karena sebetulnya ini ajaran Paulus ya. Yesus tidak pernah mengajarkan ini, dan ini salah satu yang jenius dari Paulus gitu. Paulus mengatakan gereja adalah tubuh Kristus. Berikutnya dia berkata bahwa Kristus adalah kepala gereja. Nah, waktu Kristus adalah kepala gereja, Paulus menjelaskan Kristus juga kepala segala sesuatu. Jadi dengan kata lain, Kristus bukan hanya merangkul gereja, tapi Kristus merangkul segala sesuatu ke dalam dirinya, yang di dalamnya termasuk gereja. Sehingga Kristus sebagai kepala segala sesuatu menjadi kepala gereja, yang berarti gereja mesti dipanggil dan memahami bahwa ia dipanggil ke dalam dunia. Karena yang jadi kepala Kristus sekaligus kepala segala sesuatu, begitu. Nah, ini yang harus dipahami. Karenanya bersekutunya gereja, bersaksinya gereja, melayaninya gereja dalam pemahaman yang seperti ini. Gereja tidak boleh dipersempit dalam model arisan misalnya, atau model-model perkumpulan-perkumpulan lainnya begitu. Gereja harus memahami bahwa mereka atau kita dipersatukan oleh Roh Kudus tadi. Tetapi Roh Kudus yang mempersatukan dengan gagasan Kristus sebagai kepala gereja dan kepala segala sesuatu. Kita tidak berada di luar dunia begitu. Sehingga kita tidak mengasingkan diri keluar dari dunia. Justru kita harus dipanggil ke dalam dunia. Karenanya gereja mesti membuka pintu-pintunya. Gereja tidak boleh menjadi tembok-tembok yang tertutup begini yang dunia tidak bisa masuk ke dalamnya. Justru gereja mesti membuka tembok-temboknya sehingga orang-orang bisa masuk ke dalamnya. Itu poin yang kedua. Nah, yang ketiga terkait bahasa. Pada hari Pentakosta, saat para murid yang berkumpul menerima Roh Kudus, mereka berbahasa yang dapat dimengerti oleh orang-orang yang hadir. Tadi saya hitung ulang, ada 15 tempat, walaupun ada 3 wilayah yang disebut dan, yang mungkin itu satu kesatuan. Kalau itu dianggap satu kesatuan, berarti ada 11 bahasa. Tapi kalau dianggap terpisah, ada 15 bahasa yang berbeda-beda. Mereka berasal dari tempat yang berbeda, dan karenanya bahasanya berbeda. Artinya bahwa mereka adalah orang Yahudi yang orang tua mereka atau leluhur mereka sudah eksodus dan kemudian beranak pinak. Nah, yang beranak pinak ini mereka tetap memelihara Taurat Yahudi di wilayah masing-masing, dan di 3 hari raya itu mereka ziarah ke Yerusalem. Kalau dari Roma ke Yerusalem pada zaman itu, kalau dia kaya dia bisa naik kapal, kalau dia miskin dia naik apa? Dia bisa naik kuda atau jalan kaki. Kalau dia jalan kaki bisa dibayangkan berapa lamanya begitu. Perjalanan bisa berbulan-bulan. Nah, tetapi ketaatan mereka nampak luar biasa. Dari tempat-tempat yang jauh mereka datang ke Yerusalem. Dan tadi saya katakan sekitar 15 tempat. Katakanlah ini mewakili 15 bahasa. Nah, kalau kita kembali ke kisah Menara Babel, ketika orang-orang banyak di situ membangun menara menuju langit. Konsep yang diceritakan di Kejadian 11 adalah mereka ingin menyaingi Tuhan, atau mereka juga tidak ingin dicerai-beraikan oleh Tuhan. Mereka ingin membangun menara menuju langit yang dalam Alkitab dipahami sebagai sebuah keangkuhan, kesombongan. Dan memang Alkitab selalu mengisahkan manusia dengan segala kesombongannya begitu. Dan di Babel ini kemudian Allah mengacau balaukan
bahasa manusia. Terlepas dari kita pahami ini harfiah atau non harfiah, figuratif, yang menarik adalah bahwa kita punya narasi dulunya kita satu bahasa, kemudian karena kesombongan kita ingin menyaingi Allah, kemudian Allah mencerai-beraikan dengan cara memecah belah dengan bahasa-bahasa yang beragam, sehingga akhirnya yang tidak mengerti ya tidak ketemu, yang saling mengerti ketemu dengan yang saling mengerti. Saya bayangkan secara imajiner bagaimana saya ini dalam rumah tangga, katakanlah 10 orang gitu, kemudian terbelah dalam 4 bahasa, otomatis kan ayah ibu kalau dia nggak bisa bahasanya berarti kan terpisah gitu. Dan ini kalau dipahami harfiah, ini mengerikan loh sebetulnya. Satu keluarga 10, kalau ayahnya bahasanya A, ibunya bahasa B, nggak nyambung. Ayahnya akan cari yang sesama bahasanya, ibunya akan cari yang sesama bahasanya. Jadi pemecah belahan dengan bahasa ini luar biasa mengerikan sebetulnya. Karena sampai pada akar terdalam kemanusiaan itu keluarga. Keluarga dipecah sedemikian rupa begitu. Tetapi yang menarik adalah berita di Kisah Para Rasul. Bahasa yang sudah dipecah belah oleh Allah karena keangkuhan manusia, di Kisah Para Rasul kemudian disatukan. Allah yang mengacau balaukan bahasa manusia dalam kisah turunnya Roh Kudus, mereka yang berbahasa yang berbeda-beda dan menjadi mengerti. Dan menjadi mengerti bukan sekedar mengerti bahasanya, tetapi jadi mengerti pada berita ilahi yang disampaikan oleh 120 orang yang dipenuhi roh dan berbahasa-bahasa yang asing, yang mereka dengar dengan bahasa mereka masing-masing. Sehingga kalau di Babel bahasa dipecah belah dan kemanusiaan dipecah belah sedemikian rupa, sebetulnya berita Kisah Para Rasul pasal 2 bukan sekedar bahwa kalau Roh Kudus turun saya berbahasa roh, bukan di situ pesannya. Terlalu dangkal kalau hanya memahami seperti itu. Beritanya adalah bahwa dengan Roh Kudus dicurahkan pada 120 orang, dan kemudian momen penting tadi dari 15 penjuru tempat datang berkumpul di Yerusalem, Allah sengaja memilih momen yang mana Yerusalem hiruk pikuk penuh dengan banyak orang, bukan dalam kondisi sepi. Justru dengan momen ini, apa yang sudah terjadi di Babel semacam didekonstruksi, dikonstruksi ulang, ditebus begitu. Perpecahan yang tercipta karena keangkuhan manusia dan Allah menghukum mereka, di sini mendapatkan rekonsiliasi. Dipulihkan ya. Ya, rekonsiliasi. Dalam kisah turunnya Roh Kudus, mereka yang berbahasa-bahasa yang berbeda jadi mengerti apa yang disampaikan oleh 120 orang, yaitu berita ilahi dalam bahasa mereka masing-masing. Ini pesan yang justru jauh lebih penting dari sekedar kalau saya kepenuhan roh, saya berbahasa lidah begitu. Karena kalau hanya seperti itu terlalu dangkal pesan yang disampaikan. Dan bisa masuk pada kesombongan yang lain. Bisa tiba pada kesombongan yang berikutnya. Sehingga kejadian Pentakosta dengan kata lain menyatukan kembali apa yang tercerai-berai. Maka pesan penting dari hari Pentakosta atau kisah Pentakosta adalah justru ada kerelaan untuk bergandengan tangan dengan orang-orang yang berbeda-beda, karena Allah berkehendak manusia, umat manusia menjadi satu. Semua bahasa yang berbeda menjadi satu dalam berita Allah. Dengan kata lain, rasisme dipatahkan. Rasisme berbasis warna kulit, berbasis etnisitas, berbasis apapun, perbedaan-perbedaan kelas, perbedaan apapun dipatahkan. Tidak ada lagi rasisme, tidak ada lagi pembedaan suku, pembedaan ras, pembedaan warna kulit, warna bola mata, dan seterusnya. Ini kemudian dipatahkan di dalam kisah ini. Karenanya dari sini berarti gereja harus merangkul semua orang. Begitu. Nah, yang keempat, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu Petrus mengutip Yoel, itu dari Yoel 2 ayat 28 sampai 32, dan ia mengutip waktu dia khotbah di hari Pentakosta itu, dia berkata nubuat Yoel tergenapi. Nah, di Yoel 2 ayat 31, Yoel berkata pada hari Tuhan, di mana hari Tuhan itu adalah Ibraninya Yom Yahweh, the day of the Lord. Yom Yahweh bagi bangsa Yahudi, bagi perjanjian lama, bagi orang-orang Yahudi seringkali dipahami sebagai akhir zaman. Tapi dengan bagaimana Petrus membaca Yoel, ini yang disebut dengan reader response gitu ya. Jadi Yoel punya teks, Petrus kemudian membaca teks itu,
Kalau bahasa Jermannya disebut Rezeptionsgeschichte atau Reader Response Analysis. Jadi Petrus membaca teks ini dengan pemahaman Petrus sendiri. Dan kita sebagai gereja tentunya membaca Yoel tentunya dengan bagaimana PB membaca Yoel. Sehingga kalau Petrus mengutip Yoel bahwa ini tergenapi pada momen Pentakosta, Yom Yahweh bukanlah akhir zaman, bukanlah kiamat. Melainkan dipahami oleh Petrus sebagai hari Pentakosta ketika Roh Kudus dicurahkan, yang berarti bukan akhir zaman tapi permulaan zaman akhir. Nah, Perjanjian Baru membedakan akhir zaman dengan zaman akhir. Akhir zaman itu di ujungnya. Zaman akhir itu mulai dari Kristus datang pertama kali sampai dia kembali nanti. Inilah yang disebut zaman akhir. Nah, awal dari zaman akhir adalah pencurahan Roh Kudus, dan akhirnya nanti yaitu akhir zaman ketika Kristus datang kembali. Nah, karenanya kita mesti memberikan penekanan yang kuat dalam nubuat Yoel ini. Di poin keempat ini yang saya ingin tekankan. Nubuat Yoel, tadi sudah 2 kali saya singgung, dikatakan bahwa Roh Allah, Yoel berkata, Rohku akan kuberikan ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Nah, ini berarti bahwa semua tanpa terkecuali, ya anak-anak, ya perempuan-perempuan, ya budak-budak, bahkan budak-budak perempuan memiliki akses untuk memperoleh Roh Kudus dalam diri mereka. Ini berarti bahwa Roh Kudus menghilangkan barriers, menghilangkan pengkotak-kotakan dalam bentuk apapun yang manusia kerjakan, yang manusia buat, yang manusia ciptakan. Berbasis rasisme misalnya, berdasarkan ras atau etnis, berbasis gender, lelaki perempuan, nggak boleh ketua sinode perempuan, misalnya begitu ya. Nggak boleh ketua sinode perempuan, itu tidak tepat sama sekali karena Yoel menegaskan hamba perempuan, jangankan perempuan, hamba perempuan pun memiliki Roh Kudus. Usia juga. Kita harus hati-hati dengan senioritas-junioritas itu. Seakan-akan kalau sudah senior, sudah paling hebat. Terus status sosial, kita juga harus hati-hati. Seakan-akan kalau di sini kan hamba-hamba, berarti kan sebelumnya hanya tuan-tuan. Iya. Majikan-majikan, kalau zaman sekarang ya berarti bos-bos. Kita mesti hati-hati ketika bagaimana kita memperlakukan anggota-anggota jemaat yang pejabat tinggi kah, yang pengusaha hebat kaya raya kah, dan seterusnya. Kalau di daerah misalnya, kalau yang mendengar di sini ada di daerah begitu ya, bukan hanya di Jakarta, di daerah yang kita mayoritas misalnya, bagaimana kita memperlakukannya? Misalnya kalau jaksa tinggi misalnya, hakim tinggi di sana, kapoldanya, pangdamnya, bupatinya Kristen, akankah kita taruh mereka di tempat-tempat terhormat dalam kedudukan-kedudukan yang terhormat, sementara ketika yang lemah, yang miskin, yang papa, yang sakit datang, terus kita mengabaikannya gitu. Sementara di sini pengotakan, barriers, tembok-tembok pemisah itu sudah diruntuhkan. Dengan kata lain, karya Roh Allah dalam hari Pentakosta itu sebetulnya harus betul-betul kita hidupi kalau kita mau mengklaim diri kita tubuh Kristus. Poin yang kedua tadi, pencurahan Roh Kudus menghasilkan gereja. Poin yang ketiga, Roh Kudus yang berkarya itu menghancurkan tembok-tembok, kotak-kotak, barriers yang ada. Berarti di dalam gereja kita tidak boleh membangun pengkotakan. Kalau kita mengklaim kita tubuh Kristus, kita justru wajib menghancurkan tembok-tembok itu. Kalau kita mengklaim diri kita tubuh Kristus, mengapa? Karena jadi tubuh Kristus itu karena Roh Allah. Bukan sekedar kita jadi Kristen, yuk kita bikin gereja, bukan sekedar itu. Kita menjadi tubuh Kristus karena Roh Allah yang menjahit, merangkai, merangkum, membingkai kita satu persatu jadi satu kesatuan tubuh Kristus. Saya jadi kelingking kah, jempol kah, atau apapun yang menyatukan ini jadi tubuh saya adalah Roh Allah itu. Nah, kalau kita klaim kita tubuh Kristus tapi kita masih memisah-misahkan, mesti diragukan sebetulnya. Itu bukan tubuh Kristus, mungkin cuma paguyuban kah atau apa. Kalau kita klaim kita gereja, maka
ini harus kita kerjakan. Mengapa? Karena Roh Allah menghadirkan kesetaraan kemanusiaan dalam segala bentuk. Kesetaraan dalam segala bentuk ini yang harus terwujud dalam gereja. Bagaimana gereja berelasi bukan cuma untuk anggota gereja di dalam, tapi juga untuk yang bukan anggota gereja di luar sana. Bagaimana kita memperlakukan mereka yang bukan orang percaya, tetap harus dalam pemahaman kesetaraan kemanusiaan. Kesetaraan kemanusiaan tadi. Iya. Baiklah Pak Pendeta Asigor, sahabat, setelah kita mendengarkan begitu ya apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Asigor, dan tayangan ini boleh memberikan pencerahan bahkan memberkati ya para sahabat semua, maka para sahabat dapat membagikannya juga kepada sebanyak mungkin orang, bahwa karya Roh Allah dalam peristiwa Pentakosta justru meruntuhkan semua tembok pemisah, sekat pemisah yang dibuat oleh manusia, dan mestinya ini menjadi kabar sukacita, dan itu juga yang kita dapat hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Para sahabat juga bisa menekan tombol subscribe agar para sahabat dapat mendapatkan update-update tayangan dari YKB GKI TV. Kita menutup tayangan Ngulik Alkitab pada episode kali ini dalam doa. Mari silakan Bapak Pendeta. Baik, boleh menutup dalam doa. Mari kita berdoa. Kami telah belajar tentang karya-Mu ya Roh Allah, karenanya Allah Tritunggal, kami memohon kiranya Roh Allah berkuasa dan memimpin setiap kami, baik secara individual, orang-orang Kristen, maupun juga dalam gereja kami masing-masing, entahkah itu GKI ataupun sinode-sinode yang lain. Kami belajar bahwa yang menyatukan kami, yang membuat kami terikat erat satu dengan yang lain, bukanlah kesamaan identitas kultural atau apapun juga, tetapi Roh Kudus yang berkarya. Dan Roh Kudus yang berkarya menghancurkan segala tembok pemisah yang dibuat oleh manusia. Biarlah kami betul-betul menyadari ini, sehingga kami tidak terus-menerus membangun tembok-tembok, tapi oleh pertolongan Roh Kudus, kami boleh merubuhkan segala tembok. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau telah sampaikan oleh Roh Allah. Sekali lagi biarlah kami dimampukan untuk melakukannya dalam segenap kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.